saya Safa Purdia, absen 30. Nama saya Saputra Arifama, absen 29. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya pemberontakan dalam masa Bani Umayyah. Bagaimana kejadiannya? Saksikan video kita. Halo guys. Nah, pada video kali ini saya bakal ngejelasin tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kemunculan pemberontakan pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini bakal dibagi menjadi 2 bagian. Itu bagian yang pertama itu saya sendiri dan bagian yang kedua adalah teman saya. Oke. Selanjutnya, langsung aja kita ke materinya. Nah, apa sih yang dimaksud faktor-faktor tuh? Faktor-faktor tuh kayak sebab penyebab kenapa bisa terjadinya pemberontakan itu. Nah, terus apa aja sih faktornya tuh? Nah, langsung aja itu yang pertama, ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan monarki. Nah, yang kalian tahu sendiri kan kalau Bani Umayyah itu ngegunain sistem monarki, yaitu turun-temurun dalam pemerintahannya. Jadi dari Muawiyah ke anaknya, dari anaknya ke anaknya lagi. Enggak kayak pas Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin itu kan menggunakan sistem musyawarah. Nah, banyak umat Islam, terutama dari kalangan Syiah dan Khawarij, menolak sistem pewarisan kekuasaan ini karena dianggap menyimpang dari prinsip musyawarah. Nah, itu tuh banyak yang gak setuju karena kayak apa sih gitu, kayak ngerugiin. Nah, yang kedua, ada ketidakadilan sosial dan ekonomi. Pemerintah Umayyah sering memihak kepada bangsa Arab dan mendiskriminasi non-Arab Mawali. Jadi kayak Bani Umayyah tuh lebih mihaknya tuh ke orang Arab asli, bukan ke orang yang non-muslim kayak orang Arab ini nikah sama misalnya orang Turki. Nah, Bani Umayyah itu lebih ke orang Arabnya sendiri gitu, Arab oriented. Nah, karena banyak juga yang kaum Mawali yang masuk Islam, otomatis mereka tuh gak suka gitu dapat perlakuan yang kayak kenapa sih ngebedain gitu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, konflik politik dan perebutan kekuasaan. Nah, sebenarnya ini tuh terjadi setelah Muawiyah wafat. Nah, di sini kan tertulis kalau setelah wafatnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, banyak terjadi konflik suksesi seperti antara Yazid bin Muawiyah dan Husain bin Ali. Nah, pertentangan ini melahirkan kelompok Syiah yang terus menentang kekuasaan Umayyah. Sebenarnya Syiah itu ada dari zaman Ali ya, ketika Ali diturunin ada kan tersebar jadi 3 kelompok gitu, Khawarij, Syiah, sama satu lagi. Nah, di sini ketika konflik politiknya makin-makin, nah Syiah juga makin berkembang yang ngebuat banyaknya pemberontakan. Yang keempat, munculnya berbagai kelompok oposisi agama. Apa sih kayak tiba-tiba ke oposisi agama gitu? Nah, kan ini itu pemberontakan, kayak apa sih faktor pemberontakannya sampai Bani Umayyah itu bisa runtuh? Yang pertama, oposisi agama itu adalah Khawarij. Aliran kan Khawarij itu menentang karena menganggap penguasa Umayyah tidak menjalankan hukum Allah dengan benar. Terus yang kedua ada Syiah yang menolak kekuasaan Umayyah karena dianggap hanya keturunan Ali bin Abi Thalib yang berhak memimpin umat Islam. Nah, kaum Abbasiyah, keturunan Abbas keturunan Abbas juga gitu, dari paman Nabi, juga muncul sebagai pesaing politik dan ideologis. Oke, selanjutnya adalah bagian kedua yang akan dijelaskan oleh Syah. Yang kelima ada gaya hidup mewah para khalifah. Sebagian khalifah Umayyah, terutama pada akhir masa kekuasaan, dikenal hidup bermewah-mewahan, jauh dari nilai-nilai kesederhanaan Islam. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan ulama yang menilai mereka tidak layak memimpin. Selanjutnya yang keenam ada luasnya wilayah kekuasaan. Kekaisaran Umayyah sangat luas dari Spanyol hingga India. Sulit mengontrol seluruh daerah sehingga daerah-daerah jauh sering memberontak karena lemahnya pengawasan dan pusat
pengawasan pusat dan tingginya pajak. Yang ketujuh, ada faktor etnis dan suku Ashabiyah Arab. Pemerintah Umayyah sering mengutamakan suku Quraisy dan Arab Utara atau Mudar dibanding Arab Selatan yaitu Yamani. Persaingan antara dua kelompok ini menimbulkan perpecahan internal yang memperlemah kekuasaan. Jadi kesimpulannya, pemberontakan pada masa Bani Umayyah disebabkan oleh gabungan faktor politik, sosial, ekonomi, dan agama, terutama karena ketidakadilan dan penyimpangan dari nilai-nilai Islam awal. Akhirnya berbagai pemberontakan, terutama yang dipimpin oleh Bani Abbas, berhasil menyatukan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah.